Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Maisyara Nanda Putri Channel. Hari ini aku akan berbagi materi mengenai perbandingan, baik itu dalam bentuk senilai maupun berbalik nilai. Nanti ada beberapa penjelasan materi begitu dan juga contoh soal. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja ke materinya ya. Oke, kita mulai dengan perbandingan senilai. Di mana perbandingan senilai itu punya ciri-ciri. Ada perbandingan suatu objek atau lebih, di mana jika nilai suatu unsur meningkat, maka akan menyebabkan unsur yang lain juga akan meningkat. Nah, rumusnya ini teman-teman, A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Jadi bisa dikatakan perbandingan senilai ini memiliki hubungan yang lurus. Berbanding lurus ya teman-teman. Biasanya soal-soal perbandingan senilai ini berkaitan dengan jumlah barang yang dibeli, kemudian berpengaruh dengan harganya, nah terus juga jumlah pekerja dengan gaji yang dibayarkan, dan lain sebagainya. Nah, agar teman-teman lebih memahami, aku ada contoh soalnya nih. Suri membeli 3 buah mangga dengan uang 15.000. Karena merasa kurang, maka Suri membeli lagi buah mangga sebanyak 10 buah. Maka, berapa uang yang harus dibayarkan oleh Suri? Kita buat dulu pemodelannya seperti ini. 3 mangga, uang yang harus dibayarkan tadi 15.000 ya teman-teman. Kemudian Suri menambah lagi menjadi 10 mangga. Nah, berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Suri? Ini kita misalkan X ya teman-teman. Nah, karena tadi hubungannya berbanding lurus ya, karena semakin kita menambah jumlah barang, dalam hal ini buah, maka uang yang akan kita keluarkan juga akan semakin besar teman-teman, sehingga dia berbanding lurus. Oleh sebab itu, kita tinggal mengkali silang saja. Nah, 3 mangga, 3 dikali X sama dengan 3X, sama dengan 10 dikali 15.000, sama dengan 150.000. Maka X sama dengan 150 dibagi 3 sama dengan 50.000. Maka uang yang harus dibayarkan oleh Suri adalah 50.000. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kebalikan dari perbandingan senilai tadi ya teman-teman. Ini perbandingan berbalik nilai. Dengan ciri-ciri perbandingan antara dua objek atau di mana besar salah satu variabel akan menyebabkan variabel lainnya nilainya itu menjadi berkurang, menjadi lebih singkat begitu. Rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Jauh ya bedanya dengan yang tadi. Kalau yang senilai tadi A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, biasanya contoh-contoh soal yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai ini seperti penambahan tenaga kerja akan membuat waktu penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi lebih singkat atau lebih cepat begitu ya teman-teman. Biasanya tuh berkaitan dengan masalah-masalah seperti itu. Nah, aku ada contoh ini bisa kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, sebuah PT akan membangun gedung dengan 20 pekerja dalam waktu 30 hari. Apabila pemilik PT menambah tenaga kerja sebanyak 10 orang lagi, maka berapa waktu yang diperlukan untuk gedung tersebut selesai, begitu rampung atau selesai gitu ya. Nah, sama halnya dengan yang tadi kita bikin pemodelannya dulu ya. Tujuannya agar teman-teman tidak rumit membaca kalimat seperti ini. Nah, 20 pekerja tadi membutuhkan waktu 30 hari. Nah, pemilik PT ingin menambah 10 orang lagi. Maka 20 ditambah 10 sama dengan 30 pekerja. Maka berapa waktu yang dibutuhkan untuk proyek tersebut selesai, pekerjaan tersebut selesai, begitu ya. Nah, berbeda dengan yang perbandingan senilai tadi, kalau yang senilai tadi kita langsung selesaikan dengan cara mengkali silang ya teman-teman, tetapi tidak halnya dengan berbalik nilai. Nah, salah satu variabelnya harus ada yang kita balikkan terlebih dahulu posisinya. Nah, 20 pekerja, 30 pekerja tadi tetap ya. Kemudian 30 hari dengan X ini kita tinggal ubah saja posisinya, karena ini berbalik nilai ya teman-teman. Jadi, X di atas, kemudian 30 di bawah. Nah, ketika sudah seperti ini, posisinya sudah seperti ini, maka
tinggal kita kalikan sama langkahnya atau prosesnya dengan yang senilai tadi. Nah, 20 dikali 30 sama dengan 600, 30 kali X sama dengan 30X. Maka X sama dengan 600 dibagi 30 dan kita peroleh X sama dengan 20 hari. Maka pemilik PT itu ketika menambahkan tenaga kerjanya 10 orang lagi alias 30 pekerja yang diperlukan, maka waktunya menjadi lebih cepat ya teman-teman, 20 hari. Begitu teman-teman, bagaimana, paham? Oke, untuk menambah latihan soal teman-teman, untuk materi perbandingan ini aku sediain beberapa soal, mulai dari yang nomor pertama nih. Kalau teman-teman mau ngerjainnya sendiri dulu, bisa di-pause aja dulu video aku ini, nanti ketika udah selesai, di-play lagi untuk nyamain jawabannya ya. Oke, yang pertama, Fatimah membeli makanan kucing dengan berat 1,5 kilo untuk persediaan selama 1 bulan. Karena Fatimah sangat menyukai kucing, maka ia pun berniat untuk menambah peliharaan 1 ekor kucing lagi. Dengan kondisi saat ini, maka berapa lama bertahannya stok makanan kucing yang telah dibeli oleh Fatimah? Nah, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai isi soal ini, maka kita bikin dulu pemodelan seperti tadi ya. Nah, 1 kucing tadi rencananya untuk 1 bulan. Asumsinya 30 hari ya teman-teman. Kemudian karena Fatimah suka kucing, maka dia menambah lagi peliharaannya 1 ekor. Maka peliharaannya saat ini adalah 2 ekor. Nah, dengan kondisi saat ini, 2 kucing ini, maka berapa lama stok makanan tadi akan bertahan? 2x ya. Secara logika, ketika kita menambah peliharaan kita, tentunya stok makanan yang tadi 1,5 kilo kan tidak ditambah ya, tetap 1,5 kilo, maka akan lebih cepat habis kan teman-teman, karena bertambah lagi nih peliharaannya gitu. Nah, oleh sebab itu ia termasuk ke dalam apa nih? Senilai atau berbalik nilai kira-kira. Oke, berbalik nilai ya teman-teman. Karena kita menambah justru akan menyebabkan dia cepat habis atau berkurang gitu. Oke, tinggal kita selesaikan 1 kucing, kemudian 1 per 2, gitu ya, sama dengan 30 hari. Dengan X ini tinggal kita ubah posisinya saja, X per 30. Maka 30, 1 kucing dikali 30 ini 30 sama dengan 2X. Maka X sama dengan 30 per 2. Maka X-nya sama dengan 15 hari. Atau jawabannya B ya teman-teman. Maka penambahan 1 ekor kucing lagi yang dipelihara oleh Fatimah akan menyebabkan stok makanannya menjadi lebih cepat habisnya, yaitu 15 hari. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Suzy akan membeli 2 dosin baju untuk dibagikan kepada sanak saudaranya dengan membayar uang 600.000. Kemudian, Ibu Suzy memberi kabar bahwa jumlah baju 2 dosin tidak cukup, sehingga akhirnya Suzy membeli 2 kodi baju lagi untuk dibagikan. Berapa uang yang akan dibayarkan oleh Suzy? Nah, teman-teman, kira-kira untuk jenis soal seperti ini, ia termasuk ke dalam perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Ya, benar sekali. Perbandingan senilai ya teman-teman, karena pembelian atau membeli barang, menambah pembelian barang gitu ya, akan menyebabkan pembayaran yang kita lakukan menjadi lebih besar, sehingga dia berbanding lurus atau perbandingan senilai. Nah, kita selesaikan bareng-bareng ya. Oke, seperti yang udah aku bilang tadi, bahwasannya untuk memudahkan kita memahami soal, maka kita buat dia ke dalam bentuk pemodelan seperti ini ya. Oke, 2 dosin baju teman-teman. Suzy beli dengan harga 600.000 totalnya ya. Dosin itu, apa sih kata lainnya teman-teman dosin? Oke, lusin ya. Dosin itu sama dengan lusin. Jadi, 1 lusin kan 12 buah atau 12 helai. Maka, kalau dia beli 2, kita tinggal kaliin. 2 dikali 12 sama dengan 24 buah. 24 buah
dibeli dengan harga 600.000. Nah, kemudian Ibu Suzy bilang nggak cukup 2 dosin. Maka si Suzy beli lagi nih 2 kodi. Nah, 1 kodi berapa teman-teman? Oke, 20 buah ya atau 20 helai. Maka kalau Suzy beli 2 kodi akan menjadi 40 buah. Nah, ini nih yang ditanya. 40 buah ini berapa sih uang yang harus dibayarkan oleh si Suzy? Oke, karena tadi teman-teman menjawab perbandingan lurus dan ya benar, maka tinggal kita selesaikan dengan operasi, tinggal kita kalikan silang ya. Oke, kita selesaikan bareng-bareng. 24X sama dengan 40 dikali 600.000 sama dengan 24 juta. Maka dapat nilai X-nya sama dengan 24 juta dibagi 24. X-nya sama dengan, nah ini tinggal untuk biar cepet ya teman-teman, 24 bagi 24, 1. Kemudian nolnya ikut deh kita tulis ke bawah. Jadinya nolnya 6 ya. Jadi 1 juta, jawabannya B. Nah, jadi 40 buah atau 2 kodi ini, baju yang dibeli Suzy, uang yang dikeluarkan oleh Suzy adalah 1 juta. Jadi semakin banyak Suzy membeli baju, maka uang yang harus dibayarkan Suzy juga semakin besar. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Gia Floris mendapat pesanan membuat buket bunga yang akan diselesaikan oleh 20 orang dalam waktu 10 hari. Setelah dikerjakan selama 5 hari, 5 pegawai sakit dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Agar pesanan selesai tepat waktu, berapa orang penambahan pegawai yang akan Gia Floris perlukan? Nah, untuk soal jenis seperti ini, aku punya cara untuk mengerjakannya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Oke, terlebih dahulu kita harus mengetahui total beban pekerjaan. Nah, total beban pekerjaan itu sama dengan ya teman-teman, jumlah pekerja dikali dengan waktu. Nah, di soal disebutkan bahwa jumlah pekerjanya ada 20 orang dan harus diselesaikan dalam 10 hari. Maka total beban pekerjanya adalah 200. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah beban yang sudah diselesaikan. Dalam soal dikatakan bahwa sudah dikerjakan selama 5 hari. Berarti 5 hari ini dikerjakan oleh 20 orang tenaga kerja awal ya. 20 dikali 5 hari sama dengan 100. Nah, 100. Berarti beban yang sudah diselesaikan adalah 100. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa setelah 5 hari pengerjaan, 5 pegawai sakit dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Nah, sisa hari pengerjaannya ada berapa teman-teman? 5 hari ya, karena kan pada awalnya 10 hari, kemudian 5 hari sudah dikerjakan, dan berarti sisanya 5 hari lagi. Maka, 100 ini adalah beban yang sudah diselesaikan, ditambah dengan 5X ini adalah 5 hari ya, maksudnya sisa harinya kan 5 ya, 5 dikali dengan X. X ini adalah jumlah pekerja. Ini yang kita cari teman-teman. Sama dengan 200. 200 ini adalah beban pekerjaan atau total beban pekerjaannya. Nah, sehingga bisa kita selesaikan. 5X sama dengan 200 dikurang 100. Ini pindah ruas ya teman-teman, jadi negatif. Kemudian 5X sama dengan 100. Maka dapat X sama dengan 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, ini idealnya. Jumlah pekerja yang dibutuhkan agar pesanan tepat waktu. Nah, karena kita telah memiliki 15 orang tenaga kerja ya, tadi kan pada awalnya 20, tetapi sakit 5 orang. Berarti kan sisanya 15. Nah, sehingga tinggal kita kurangi. 20 dikurang 15 orang, sama dengan 5. Berarti tambahan pekerja yang diperlukan oleh Gia Floris adalah 5 orang. Gimana teman-teman? Apakah paham? Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Kartika hobi membuat kue. Suatu hari, Kartika membuat kue kering sebanyak 5 kilo dan dibantu oleh 4 orang temannya selama 4 hari. Dan saat ini, Kartika berencana membuat kue kembali dengan 4 orang temannya dalam kurun waktu 6 hari. Maka,
berapa banyak kue yang akan dibuat oleh Kartika dan temannya? Nah, teman-teman, kira-kira untuk jenis soal nomor 4 ini termasuk ke perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ayo, gimana teman-teman? Ya, senilai ya teman-teman. Jadi ayo kita kerjakan bareng-bareng. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami kalimat panjang seperti ini, maka akan lebih mudah jika kita memaparkannya atau menjabarkannya menjadi bentuk pemodelan seperti ini ya. Jadi, pada awalnya Kartika membuat 5 kilo kue, dibantu oleh 4 orang temannya. Berarti subjeknya atau orangnya di sini ada Kartika dan 4 orang temannya. Berarti totalnya ada 5 orang. Waktu pengerjaannya adalah 4 hari. Nah, kemudian Kartika berencana membuat kue kembali dengan 4 orang temannya. Nah, masih sama nih, Kartika dan 4 orang temannya, 5 orang ya. Kemudian, waktu pengerjaannya sekarang 6 hari. Kalau tadi 4 hari, sekarang 6 hari. Nah, berapa nih yang ditanya adalah berapa kue yang akan dibuat oleh Kartika dalam waktu 6 hari ini. Nah, ini X ya, X kilogram kue. Nah, ini nih yang ditanya. Nah, setelah kita buat pemodelan seperti ini, tinggal kita pindahkan ya. Nah, jadinya seperti ini nih kalimat matematikanya, bentuk matematikanya. 5 per X ini ditanya sama dengan 5 dikali 4. Jadi kan ini bebannya ya. Subjek dikali dengan times-nya, waktunya. Jadi kan jadi beban. Jumlah pekerja dengan waktu pengerjaan. 5 dikali 4 per 5 dikali 6. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita kali biasa ngerjaannya ya teman-teman. Oh, ini tanda sama dengannya double. Diabaikan aja ya teman-teman, ini 1 aja. Jadi 5 per X sama dengan 5 kali 4 tadi 20, 5 kali 6 30. Tinggal kita kali silang biasa. Karena dia pecahan senilai ya teman-teman. Oh, maaf, maksudnya perbandingan senilai. Jadi, tidak ada posisi yang dirubah. 5 dikali 30 sama dengan 150. Sama dengan 20X. Maka X sama dengan 150 per 20. Maka X sama dengan 7,5 kilo. Nah, sesuai ya teman-teman. Jadi, lebih banyak hari yang ditambah dengan orang yang sama, maka kue yang dihasilkan oleh Kartika dan temannya juga menjadi bertambah. Jadi jawabannya B ya, 7,5 kilo. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Oke, kita sampai ke soal yang terakhir ya. Untuk menyelesaikan 3/8 pekerjaan, diperlukan waktu sebanyak 6 hari. Dengan kecepatan yang sama, waktu penyelesaian sisa pekerjaan adalah titik-titik-titik berapa hari. Nah, kira-kira untuk jenis soal seperti ini termasuk ke perbandingan senilai atau berbalik nilai, teman-teman. Ya, benar. Ini termasuk ke perbandingan senilai ya, teman-teman. Alasannya adalah kita kerjakan bareng-bareng. Oke, 3/8 pekerjaan akan telah diselesaikan dalam waktu 6 hari ya, diperlukan selama 6 hari. Nah, untuk menyelesaikan sisanya butuh berapa hari? Sederhananya gitu ya teman-teman. Jadi, untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan itu 8/8 alias 1, ya kan? Satu pekerjaan kan sama dengan 8/8. Nah, baru diselesai nih 3/8. Maka sisanya itu berapa? Maka 8/8 atau 1 dikurang 3/8 sama dengan 5/8. Nah, ini nih yang ditanya nih. 5/8 ini sisanya. Berapa hari perlunya? Nah, kalau pekerjaan kita masih banyak, tentu waktu yang kita butuhkan juga semakin lama ya, panjang. Nah, sehingga itulah alasan mengapa ia termasuk ke perbandingan senilai. Nah, ini tinggal kita selesaikan ya secara matematis, dikali silang. 3/8 dikali X sama dengan 3/8X. Sama dengan 5/8 dikali 6 sama dengan 30/8. Sama dengan X-nya sama dengan 10 hari. Nah,
Ini kalau misalnya dijabarkan ya teman-teman, 3/8 ini 3x sama dengan 30/8 dikali 8/3 ya, sehingga nanti 8-nya sama-sama dicoret, hasilnya 30/3 sama dengan 10 hari. Maka jawabannya sama dengan bagian A ya teman-teman. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dan juga beberapa contoh soal perbandingan dari aku. Mudah-mudahan teman-teman yang hari ini menyaksikan videoku paham, kemudian juga bisa mendapatkan ilmu baru dari tontonan video YouTube ini, sehingga menjadi bermanfaat. Aku berharap teman-teman bisa menyukai videoku ini dan menunggu video-videoku yang lain. Nah, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!